Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, dalam waktu dekat nasib tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Roy Suryo dan Dr. Tifa akan diumumkan Polda Metro Jaya. Pengumuman tersebut, saudara, mengenai status perkaranya di Kejaksaan Tinggi DKI sudah P21 atau kembali harus dilengkapi. Tentang perkara Pak kami itu nggak akan minta RJ, Pak. RJ itu hanya salah satu cara dari 10 cara. Pelimpahan berkas perkara dua tersangka kasus ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa, untuk kedua kalinya ke Kejaksaan Tinggi DKI sudah berlangsung sejak 16 April lalu. Tapi hingga kini, Kejati DKI belum mengumumkan status berkas tersebut. Menanggapi kejelasan perkara ijazah palsu yang berada di Kejati DKI, Kabid Humas Polda Metro Jaya memastikan perkara Roy dan Tifa akan dirilis dalam waktu dekat, apakah sudah P21 atau belum. Terkait tentang perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Sebelumnya, tim hukum Tifa dan Roy menyoroti pelimpahan tahap 2 perkara oleh Polda Metro Jaya yang telah melampaui batas waktu 70 hari. Menurut Refli, berdasarkan KUHP lama maupun baru, batas waktu pelimpahan perkara dari penyidik ke kejaksaan paling lama 14 hari. Sehingga pihaknya mendesak Kejaksaan Tinggi DKI untuk menghentikan kasus fitnah ijazah Jokowi. Secara formil, kawan-kawan sudah paham bahwa pelimpahan tahap 2 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku tanggal 17 April yang lalu, dan kemudian tanggal 21 April kita tidak tahu, belum tercatat di Kejaksaan Tinggi DKI, itu sudah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana diatur baik KUHP lama maupun KUHP baru. Karena baik KUHP lama maupun KUHP baru mengatakan harus 14 hari. Ini tidak lagi 14 hari, tapi 85 hari. Jadi lebih 70 hari. Jadi kami menganggap ya prosesnya itu sudah batal dan seharusnya kasus ini dihentikan. Merespons desakan kubu Roy CS agar perkaranya dihentikan, polisi balik mempertanyakan alasan Roy CS meminta hal tersebut. Pihak Polda lalu menyinggung proses SP3 terhadap Rismon, Egy Sujana, dan Damai Harilubis karena ketiganya menempuh jalur restoratif justice. Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik, ya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada. Kalau ingin RJ, baca ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismon seperti apa, yang dilakukan dulu Pak Egy Sujana. Sebenarnya bisa mempelajari hal-hal itu. Kalau minta untuk dihentikan. Menanggapi jawaban Polda Metro Jaya yang menyinggung mekanisme RJ untuk menghentikan kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo menyebut RJ bukan satu-satunya cara untuk menghentikan sebuah perkara. Selain itu, dirinya dan 4 tersangka lainnya tidak akan mengajukan RJ dalam perkara ijazah Jokowi. Nah, ini yang lucu. Ya, kami itu nggak akan minta RJ, Pak. Gitu. Kami itu melakukan apa yang disarankan atau apa yang tertulis dalam undang-undang, bahwa penghentian perkara itu banyak caranya. RJ itu hanya salah satu cara dari 10 cara. Yang paling penting adalah kalau itu atas perintah hukum atau atas pertimbangan hukum, itu yang harus diikuti. Dan saya menjawab, Kombes Budi, RJ bukan satu-satunya cara. Kelanjutan kasus fitnah ijazah Jokowi kini berada di tangan Kejaksaan Tinggi DKI untuk memutuskan lengkap tidaknya perkara Roy Tifa sebelum dilimpahkan ke tingkat pengadilan. Tim Liputan Kompas TV.
Tak lama lagi, nasib perkara ijazah atas Roy Suryo dan Dr. Tifa akan diumumkan Polda Metro Jaya. Bila kasus dinyatakan P21 oleh Kejati DKI, akankah Roy dan Tifa langsung ditahan? Kita bahas bersama Roy Suryo dan juga Ketua Harian BRN Ade Darmawan yang bergabung melalui Zoom. Selamat sore Mas Roy yang sudah ada di studio. Terima kasih. Ya, Bang Ade, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Saya langsung ke Mas Roy. Mas Roy, ini kalau dalam waktu dekat pihak Polda Metro Jaya akan memberikan atau menginformasikan terkait status Anda dan juga P21. Sikap Anda akan seperti apa? Mbak Cynthia dan pemirsa Kompas, saya senyum-senyum aja kan. Karena P21 itu belum tentu juga P21. Kenapa? Ujungnya tuh masih ada 3 kemungkinan. Bisa P21, bisa P19 mati istilahnya, jadi P19 balik lagi. Atau malah P20. Orang-orang yang banyak nggak tahu nih P20. Jadi P20 itu dihentikan oleh kejaksaan. Karena tidak lengkap, kemudian proses sudah terlalu lama, ya lewat 14 hari. 14 hari aja kalau sekarang dihitung, kalau kemarin press conference kami itu tanggal 8 Mei ya, ini kan sudah tanggal 14 ya. Jadi udah tambah lagi, sudah hampir 90 hari. Gitu loh. Jadi artinya udah nggak layak lagi. Jadi penghentian perkara itu tidak hanya dari kepolisian, Mbak. Gitu. Jadi kalau Kombes Budi tadi, namanya Budi tapi tulisannya di sini Budi ya. Budi tadi mengatakan pelajari apa RJ. Ya. Mungkin yang saya katakan, mungkin teman-teman di sana juga perlu pelajari secara hukum. Jadi saya konfirmasi ya, Anda ingin penghentian kasus melalui SP3, bukan melalui restoratif justice ya? SP3 itu ada 10 cara, ya, tidak hanya melalui RJ. RJ itu hanya satu cara, di antara 10 cara, lainnya adalah demi hukum. Nah ini sudah perkara udah lewat lama, kenapa nggak dihentikan? Klausul yang Anda gunakan terkait pasal di KUHAP. Pasal di KUHAP, ya, soal waktu yang sudah lewat, panjang mau pakai KUHAP lama atau KUHAP baru ya. Kalau kita tahu persis aturan perundang-undangan, nggak bisa lagi turun ke Perpol, terus misalnya bolak-balik, enggak, itu yang lama. Sekarang yang baru harus berhenti. Saya ke Bang Ade. Bang Ade, pelimpahan berkas Roy Tifa di Kejati DKI ini kan bisa dikatakan sudah melampaui batas waktu yang diatur dalam KUHAP. Di KUHAP diatur adalah 14 hari, ini sudah lebih dari 14 hari. Bila ini dipaksakan, tidakkah sebenarnya ini sudah melanggar ketentuan hukum yang tercermin dan juga tertulis di KUHAP? Ya, Mbak Cynthia, ini saya merasa geli aja mendengar Mas Roy ini ngomong bahwa 10 cara. Jadi gini Mbak Cynthia, terkait berkas Mas Roy yang mengetahui pelimpahan itu rentan waktu tanggalnya adalah antara penyidik dan kejaksaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Cynthia, kalau kita berbicara tentang penghentian penyidikan, itu diatur kalau KUHP lama itu diatur di pasal 109 ayat 2. Nah di situ hanya 3 kriteria yang kita ketahui di situ. Jadi gini, 3 kriteria itu tidak cukup bukti, itu yang pertama. Yang kedua bukan tindak pidana. Yang ketiga alasan demi hukum. Alasan demi hukum itu apa sih? Gitu loh. Nah kalau alasan demi hukum itu adalah tersangka meninggal dunia, perkara kadaluarsa atau perkara sebelumnya atau nebis idem. Nah perkara kadaluarsa ini belum kadaluarsa. Karena kadaluarsa tapi kan sudah melebihi 14 hari, seharusnya sudah masuk. Belajar lagi Mas. Jadi gini, perbedaan antara yang diatur di KUHAP daluarsa itu diatur lagi di pasal 84. Belajar dulu Mas. Jadi gini, Mas Roy juga ini kan separuh-separuh memahaminya. Jadi kita harus memahami hukum itu hanya pasal 109 ayat 2 yang terkait penghentian penyidikan atau SP3. Itu yang pertama. Jadi kita biar publik mengetahui ini. Jadi alasan demi hukum itu di situ, daluarsa itu ini tidak bisa dikategorikan daluarsa karena penyidikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang belajar lagi Mas. Sama Mas Roy, ya terkait kejaksaan itu belum menentukan sikap di sini. Justru itu nih saya kasih bocoran terbaru nih. Jadi Anda jangan merasa bahwa jaksa nggak diam-diam aja nih, siapa bilang kejaksaan lagi bekerja, lagi melihat apakah ini sudah justru itu. Justru itunya gimana Mas Roy? Justru itunya gimana? Justru itu nggak usah terlalu banyak orang-orang yang nggak ngerti betul status terakhir dari kasus ini itu ikut bicara, termasuk Mas Ade Darmawan. Apalagi ada lawyer cewek itu siapa yang bilang 1000% gitu ya. Terus siapa yang nggak ngerti? Mas Roy, itu terus satu lagi ada yang lagi kemarin ngaku-ngaku apokat itu ya, Andi Aswan itu malah bilang
minggu depan, ya awal minggu depan. Ini udah lewat nih awal minggu depannya. Ini udah liburan, kamu. Jadi gini, status terakhir di kejaksaan itu, ya Mas Ade Darman kan nggak ngerti. Kita tuh berkomunikasi terus dengan Kejaksaan Tinggi. Ya, kita mendatangi Kejaksaan Tinggi ya pada tanggal 21 April yang lalu. Mendatangi juga Kejaksaan Agung di atasnya Kejaksaan dan diterima oleh Wakil Jaksa Agung. Oleh Jampidum. Intinya mereka belum menerima waktu itu, dan kalaupun sekarang menerima, nanti akan langsung diberitahukan. Jadi belum ada laporan. Jadi polisi juga nggak bisa bilang nanti akan. Dan lihat statementnya Kombes Budi, ya. Ini bisa P21 atau nanti akan dihentikan. Ya itu. Bang Ade jadi sendiri masih yakin kalau Mas Roy nantinya gitu. akan P21 kemudian ditahan? Jadi gini Mbak, P21 itu adalah kewenangan jaksa, ya. Lah ya jaksa Itu makanya. Jaksa. Nah, jaksa ini kan saat ini sudah dilimpahkan, lagi diteliti. Iya kan ya. belum balik ke Polda. Saya menantang Mas Roy gini, kalau ini Apa haknya Anda untuk nantang saya? Nggak ada haknya, nggak ada legal standingnya. Kalau ini bisa SP3 tanpa instrumen hukum, saya hadiahkan panci anti gosong sama Mas Roy. Apa itu agak ilmiah itu? Orang nggak ilmiah, nggak ngerti hukum, nggak usah lagi. Tapi Mas Roy, kalau seumpamanya ini nantinya akan P21, ada undang-undang ITE di dalam sini yang menjadi ancaman Anda. Ancamannya 12 tahun, Anda akan langsung ditahan. Anda siap untuk ditahan? Gini, siapa yang berhak menahan? Kalau di kepolisian tidak ditahan, ya kejaksaan tidak akan menahan. Itu udah jelas. Aturannya tidak ada. Itu loh, aturannya gitu. Apalagi tidak bisa langsung dipastikan P21 gitu loh. Apalagi ada ini belum tentu orang yang mengerti, dia kan nggak punya legal standing gitu loh. Dan kasus ini ngapain juga dia ikut ribut-ribut. Pasal 32 dan 35 ini pun ini pasal yang diselundupkan di dalam perkara saya. Nggak ada yang terkait dengan itu, dan itu nanti akan gugur dengan sendirinya. Jadi udahlah, nggak usah terlalu banyak cuap-cuap di luar ya. Nikmati saja. Jadi saya tuh senyum aja Mbak Cynthia. Ketahui bahwa Pasal 109 di KUHP lama itu adalah dasar. Gimana Bang Ade? Undang-undang belajar ITE lagi, tidak Mas. serta-merta untuk langsung menahan tersangka Roy Suryo. Belajar lagi deh hukumnya. Kembali kepada kewenangan kejaksaan. Jadi gini. Lah ya udah. Tahan dulu Mas Roy. Kejaksaan itu, silakan Bang Ade. Dia bisa melakukan penahanan walaupun polisi tidak melakukan penahanan kalau dianggap pertama ya dianggap bahwa akan mengganggu persidangan, itu yang pertama. Nggak ada itu yang kedua, anunya. dianggap dia akan melarikan diri, ya. Yang ketiga, mau merusak barang bukti. Itu pelanggaran HAM. Kalau di polisi ditahan, kejaksaannya ditahan. Dipertimbangkan oleh jaksa. Dan saya sebagai Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu juga apalagi itu menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penahanan. Nggak bisa. Bang Ade, tapi hal apa, at least 2 poin deh. Poin utama yang membuat Anda ini optimis perkara Roy dan Dr. Tifa akan segera P21. Keduanya akan ditahan. Kalau prediksinya aja salah. Sekali lagi saya highlight bahwa itu kembali kepada kewenangan dari kejaksaan. Nah udah, ya. Gak usah terlalu banyak ribut dulu. Sebentar Roy, saya bicara dulu. Tahan Mas Roy. Oh iya. Silakan Bang. Mas Roy ditahan. Ya terlalu banyak tahan Mas Roy. 3 konsekuensi tadi. Kalau seandainya dari 3 konsekuensi tersebut itu terpenuhi dan dipertimbangkan oleh jaksa bisa dilakukan penahanan, itu monggo-monggo saja. Tidak dilakukan penahanan juga nggak apa-apa. Iya makanya. Media cetak, media elektronik, masyarakat Indonesia, baik yang mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo, gak ada yang mencintai lagi. Baca surveinya. Pengadilan. Nah kalau ini sampai ada penghentian, makanya saya bilang, silakan saya jawab. melakukan upaya-upaya hukum, tetapi tanpa dasar 109. Ini udah melenceng jauh. Dan deponering untuk kejaksaan, namanya deponering kalau penghentian penyidikan di sana. Nah, kalau deponering di sana, itu alasannya juga kuat, mengacu pada 109 juga, gitu loh. Belajar lagi deh. Jadi gini. Belajar lagi deh dia soal hukum ngaco. Gimana Mas? Gini, satu ya, yang ditunggu masyarakat itu bukan soal penahanan saya atau penahanan Dr. Tifa soal pencemaran nama, bukan. Tapi yang ditunggu tuh soal kepastian ijazah ini palsu. Nah, itu. Tunggu, bertanya soal kepastian ijazah ini palsu. Kenapa? Ini anunya lain. Nah, kenapa Anda meminta kasus ini dihentikan melalui SP3 contohnya, tapi bukan malah menuntutnya dibuka sampai di pengadilan? Yang dibuka sampai pengadilan tuh pengadilan-pengadilan atau sidang-sidang yang menuntut ini ijazah. Sidang saya yang nanti akan ditunggu-tunggu dikejar para termul ini bukan akan menuju ke ijazah, tapi hanya pencemaran dan fitnah. Sementara bukti-bukti baru muncul juga soal pasar pramuka, udah ada orang yang ngaku yang membuat, kemudian nih dari university yang dari dulu ketika Pak
Ahmad Sumitro itu namanya juga Ahmad Sumitro, itu udah makin jelas, makin banyak Mbak yang membuka ini untuk kemudian kasus ijazahnya dulu yang terus. Terus satu lagi yang paling penting kayak tadi, ini selesai itu belum tentu P21 ini orang ini harus belajar hukum deh. Gitu ya, ngaku-ngaku sekjen pradi apaan. Oke, Bang Ade, kita tahu ini kasus sudah sangat panjang, udah lebih dari 14 hari, Bang Ade. Atau jangan-jangan memang sebenarnya penyidik sendiri di sini masih kebingungan untuk melengkapi, atau bukan hanya soal ditahan atau dilengkapi, tapi malah justru dihentikan. Bagaimana, Bang Ade? Ya, di dalam KUHP sepanjang masih dibutuhkan, baik itu Perkapolri juga diatur. Ada waktunya. Sepanjang masih dibutuhkan penyidikan, maka rentan waktu itu dan status, perhatikan status, kecuali ya kelihatan kok Mbak Cynthia kalau mau dihentikan. Statusnya pasti dicabut. Nah, sekarang Gini, Bang Ade, mengapa pihak Anda tidak mendesak kepolisian saja untuk mempercepat sidang terbuka jika memang Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli dan benar? Ijazahnya ini dulu. Yang palsu ini. Kejahatannya adalah kejahatan tindak pidana biasa. Tindak pidana biasa ini tidak ada itu sidang terbuka. Bukan sidang ini aja udah. Ini aja diteliti. Memang tidak diatur. Ini aja disidangkan. Nah ini ada kekosongan hukum. Nah justru makanya lah saya sampaikan lagi sekali lagi ada kekosongan hukum segala. Silakan melakukan upaya-upaya hukum. Intinya kalau ini dihentikan, saya kasih bonus panci anti gosong. Apa itu? Proses bolak-baliknya berkas perkara antara kepolisian dan kejaksaan. Tentu di sini masyarakat juga menanti adanya kepastian hukum. Bagaimana Mas Roy? Setuju. Makanya kepastian hukum terhadap kepastian palsunya ijazah ini udah 99,9% palsu. Bukan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Fitnah pencemaran nama baik ini kalau diteruskan nggak akan sampai ke sini. Makanya masih banyak sidang-sidang lain, Mbak. Ada sidang CLS yang diteruskan lagi. Ada sidang di Pengadilan Negeri Solo yang baru diusulkan. Ada sidang diusulkan oleh Purnawirawan TNI yang kemarin berusaha diganggu oleh teman-temannya Mas Ade Kurniawan tapi gagal. Pitra segala itu gagal tuh mau jadi penggugat intervensi. Itu yang jelas-jelas nanti akan menguji ijazahnya dan yang akan menguji kepolisian, bukan soal fitnah pencemaran baik. Fitnah pencemaran baik itu, Mbak, itu kalau diteruskan nggak akan sampai ijazah. Ya mau itu dipastikan saya, Dokter Tifa atau yang lain itu misalnya kena, ijazahnya juga tetap palsu kok. Jadi ngapain juga ke sana? Yang ditunggu masyarakat itu Indonesia itu adalah soal ijazahnya, bukan soal status itu. Apakah Anda yakin Mas Roy belajar lagi deh, Ade. Tifa akan ditahan dan berkasih akan P21? Bang Ade? Pasti P21 enggak? Bisa mastiin enggak? Saya meyakini kenapa? Alah, meyakini banyak meyakini tapi enggak bisa. Mas Roy penting dengan Mas Roy, biar pembelajaran kita bersama. Lah ya makanya belajar lagi. Mas Roy, Ade belajar lagi deh. Yang pertama adalah bahwa gini Mas Roy, belajar kalau lagi. ini dihentikan tanpa dasar hukum yang kuat, ada dasar hukumnya gimana sih? Belajar lagi deh. Itu akan kena. Kenapa? Karena di dalam KUHP alasan demi hukum. Iya, ada alasannya. Itu Mas Roy harus meninggal dunia dulu. Harus ini ngaco banget nih. Nggak bisa ini. Ada ngaco banget ini. Buruk banget nih ya. Ada Darmawan ini ya. Nggak sampai ke situ lah Bang Ade. Kita tetap harus menghormati. Ada 10 syarat. Ada 10 syarat ini orang ini harus belajar. Ya kita tetap gimana Bang Ade lagi. Ya, jadi gini, ini penting. Singkat ya. Singkat tapi nggak bisa singkat nih, nggak ngerti. Mas Roy, karena udah pasti nggak P21, ngerti nggak P19, ngerti nggak P20. Ini nggak ngerti ada P20 segala soalnya. Menghentikan perkara semerta-merta. Ada P20 ngerti nggak? Alasan-alasan nggak ngerti juga dia. Kacau. Oke, tapi harus menegaknya. Yakin dari Bang Ade? Ya mungkin. Dan harus pernah diputus oleh pengadilan atau nebis. Aduh, jadi sekali lagi singkat ya. Singkat saja. Gak hanya P21, tapi juga bisa ada P19 mati tadi atau P20. Jadi Ade Darmawan belajar lagi. Oke, tapi Anda pun siap ya ketika nanti P21 dan ditahan? Tidak mungkin ditahan, oke. Nggak akan, Mbak. Mbak, terakhir selamat merayakan Ekaristi Kudus untuk teman-teman yang merayakan. Terima kasih, Mas Roy. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Ade Darmawan sudah berbagi perspektif. Mas Roy, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Saya hadirin Mas Roy. Tak tunggu nanti. Siap, terima kasih. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya militer Taiwan menggelar latihan militer saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing.
Iran menunjukkan kekuatan armada lautnya dan bersiap melawan Amerika Serikat jika perang lanjut